Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Arifin Zen. Kalau kemarin kita mengulas tentang keutamaan Masjid Quba, yang mana Masjid Quba ini adalah pertama kali yang dibangun oleh Sang Baginda Rasulullah SAW ketika Sang Baginda Rasulullah baru sampai ke kota Madinah ini. Dan sekarang kita lagi berada di area Masjid Nabawi, adalah masjid yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah setelah Masjid Quba. Nah, posisi kita sekarang lagi berada di depan pintu 21, yang mana pintu 21 ini adalah pintu yang lurus dengan Jabal Uhud. Nah, posisi ini jarang sekali diketahui oleh para jemaah bahwa pintu 21 itu adalah pintu yang lurus dengan Jabal Uhud. Makanya di sepanjang jalan menuju Jabal Uhud dari pintu 21 ini dibendal dengan nama Jalan Syuhada Uhud. Dan sekarang kita sambil mengulas keutamaan Masjid Nabawi ini. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi masiwa ilal masjidil haram. Rasulullah bersabda bahwa sholat di Masjid Nabawi ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Maka sayang sekali dilewatkan bagi para jemaah ya untuk tidak sholat di saat berada di Madinah di dalam Masjid Nabawi ini. Karena sekali sholat di dalam Masjid Nabawi ini lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya. Dengan artian sekali kita sholat di dalam Masjid Nabawi ini, maka kita akan mendapatkan 1000 pahala. Dan Masjid Nabawi ini dibangun pada tahun 622 Masehi setelah kedatangan Rasulullah SAW kota Madinah ini. Setelah mengendarai seekor onta yang dinamai Kiswa, yang pertama kali onta yang ditunggangi oleh Sang Baginda Rasulullah itu berhenti di Quba. Selanjutnya Rasulullah setelah membangun Masjid Quba perintahkan lagi kepada onta untuk membawa Sang Baginda Rasulullah. Kemudian onta itu berhenti di area Masjid Nabawi ini, yang pertama kali sebelum dibangun Masjid Nabawi ini, lahan ini dimiliki oleh Sahal bin Suhel, merupakan anak yatim yang berada di kota Madinah. Dan sekarang kita lagi berada di Masjid Nabawi, tepatnya kita melewati pintu 21, yang pintu 21 itu lekat sekali dengan perkampungan Abi Tolha, yang mana di area pintu 21 itu ada sebelah kiri kita ada sumur yang dikenal dengan sumur Tolha, yang jarang sekali oleh jemaah diketahui. Kita akan melewati Masjid Nabawi pintu 21, kita akan melewati sunroof yang berada di atas kita. Nah, sunroof ini kadang kalau di siang hari itu dibuka, tapi kalau waktu malam hari itu ditutup. Setelah kita melewati sunroof yang berada di atas kita, maka kita sekarang akan berjalan menuju Masjid Nabawi yang aksesnya lurus dengan Raudhah. Nah, kalau kita berjalan dari sini, saudara-saudariku, maka ini lurus dengan Raudhah, yang mana Raudhah itu adalah tempat yang mulia yang berada di dalam Masjid Nabawi yang berdekatan dengan makam Sang Baginda Rasulullah SAW. Biasanya para jemaah haji dan umroh apabila melewati pintu 21 ini, maka mereka akan memilih tempat yang tempat itu dekat dengan Raudhah. Jadi ketika Raudhah disekat pada waktu itu, ketika pelaksanaan sholat 5 waktu, biasanya sekatan itu dilepas, maka jemaah haji atau umroh berebutan untuk masuk ke dalam Raudhah dan sholat di dalam Raudhah tersebut, selain jadwal yang telah ditentukan oleh pihak muassasah. Seperti biasa di dalam Masjid Nabawi ini ada halaga seperti ini, yang halaga ini biasanya di bawah naungan muassasah Zuhar atau muassasah lainnya, yang mereka mengirim atau mengutus mu'alim untuk mengajar ngaji kepada para jemaah yang berada di Masjid Nabawi ini. Sekarang kita sudah mendekat di Masjid Nabawi, tepatnya di haddun nihayatul Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi ini ada batas-batas masjid, yang memang masjid itu dibangun ketika di zaman Sang Baginda Rasulullah SAW. Kita sudah menemukan tempat di sini, maka kita akan sholat di tempat ini. Nah, seperti biasa kalau kita datang di Masjid Nabawi ini sebelum maghrib, biasanya para dermawan itu menyediakan buka puasa seperti yang kita lihat di depan ini. Dan ini biasanya dipersiapkan untuk jemaah yang lagi puasa sunnah. Dan kadang
jemaah yang tidak puasa pun itu dipersilakan untuk duduk dan mengambil makanan yang sudah disediakan oleh dermawan ini. Salah satu makanan yang dipersiapkan untuk para jemaah yang lagi puasa sunnah seperti yang kita lihat di depan ini, ada kurma dan juga ada air zam-zam dan juga ada roti, yang roti ini terbuat dari gandum dan juga zabadi. Dan jangan lupa ya di share dan di like, di komen channel ini agar kami lebih giat lagi menginformasikan keadaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.